Baik, mohon maaf ya tadi ada sedikit gangguan. Kita mulai dari awal ya. Pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu boleh minta tolong sama Muhammad Alif, pimpin doa dulu. Ada Muhammad Alif. Mahmuda bukan Muhammad. Alif, sorry. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita absen dulu ya. Untuk datang pada pertemuan kita hari ini. Cukup Alia Fidela. Alia Fidela ada? Hadir, Bu. Oke. Amanda? Hadir, Bu. Oke. Bagus? Bagus? Belum ada ya? Bella ada Bella? Bella? Belum hadir ya, sepertinya. Cahyo? Cahyo Nur? Cahyo Nur ada? Denisa? Denisa? Denisa ada? Belum hadir juga. Belum hadir, Bu. Ya, banyak yang belum hadir ya, teman-teman ini ya. Baru Panggaran ini, Bu. Panggaran yang nggak hadir. Panggaran nih. Cahyo belum. Destriana Putri? Hadir, Bu. Di Hosya? Hadir. Hadir. Yohao, Bu. Penyanyi ya. Diana Cindy ada? Diana belum hadir ya. Eliza? Eliza ada Eliza? Hadir, Bu. Hadir. Fakih? Fakih ada? Pak Ik hadir, Bu. Astagfirullah, Faik. Namanya rumit ya. Fakri? Fakri ada? Fakri lebih rumit, Bu. Fakri. Fakri kemana, Fakri? Gak ada juga nih. Feby Putri? Hadir, Bu. Hadir. Ibnu Ahmad? Hadir, Bu. Keisha Laura? Hadir, Bu. Oke. Keisha Muhammad? Ada? Keisha Muhammad? Tidak ada sepertinya. Mahmudah Alfi tadi ada ya? Mahmuda Alif hadir, Bu. Mahmudah Alif, sorry ya. Namanya baru dibaca semua soalnya. Mahkobul Haikal? Haikal ada? Mahkobul Haikal? Tidak ada sepertinya. Meisha? Hadir, Bu. Maulana Aji Nugroho?
Ada Maulana? Sepertinya belum. Muhammad Rashid? Hadir, Kak. Oke. Najwa ada? Najwa? Najwa belum ya. Nashwa Afina? Hadir, Bu. Najwa? Oh, ada. Naufal Fauzan? Naufal Fauzan? Tidak ada ya. Naufal Tamim? Tamim? Naufal Tamim? Tidak ada juga. Nisrina? Nisrina ada? Tidak ada juga. Rio Fantino? Oh, Naufal Fauzan hadir. Rio Fantino? Najwa hadir ya, baru hadir. Naufal Fantino nggak ada. Iya. Rio Fantino tidak ada ya. Rio Fantino. Rivaldi? Hadir, Kak. Selvia? Hadir, Kak. Septria? Hadir, Kak. Iya, Septria. Oke. Sucairo Muhammad? Gilang P? Ada? Tidak ada ya. Syahrur? Hadir, Kak. Syahrur hadir. Tias? Hadir, Bu. Yesa? Yesa hadir? Yesa tidak ya sepertinya. Oke, selesai absensi kita. Nah, kemarin kita bahas dulu ya. Kemarin sebelum kalian UTS, sebelum kalian ujian ya. Sebelum kalian ujian, ada yang masih ingat terakhir kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Terakhir kita mempelajari tentang apa? Ayo. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Sebelum ujian, materinya itu tentang apa? Sistem ekspresi, Kak. Iya, betul. Sistem ekspresi, Tias. Nah, apa sih yang kalian ketahui kemarin tentang sistem ekspresi itu? Ayo, di sistem ekspresi pada manusia itu ada apa aja? Terus mengeluarkan apa aja? Gitu. Ada yang tahu? Sistem ekspresi pengeluaran zat-zat sisa metabolis yang sudah tidak digunakan lagi. Iya, good job. Mudah. Wah, keren nih. Contohnya apa aja? Hati, ginjal, paru-paru, kulit, Kak. Ya. Siapa namanya? Septia ya? Iya, Kak. Septia. Ginjal, kulit, dan paru-paru. Apa sih yang dikeluarkan tuh? Kalau ginjal, apa yang dikeluarkan? Ada yang tahu kalau ginjal tuh apa sih yang dikeluarkan dari sistem ekskresi kita? Oksigen ya? Keluar dari ginjal ya? Apa karbon dioksida? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang dikeluarkan dari paru-paru, dari kulit, dari ginjal, dari hati? Ayo, ada yang tahu? Urin, Kak. Ya, urin dikeluarkan dari mana, Amanda? Dari ginjal.
Good job dari ginjal. Amanda. Wah, banyak nih poinnya. Udah ada 4 orang. Yang lain dong, ayo. Selain urin dari ginjal, ada apa lagi? Ayo, ada apa lagi? Karbon dioksida, Kak. Iya, betul. Karbon dioksida yaitu paru-paru. Mahmuda, good job. Yang lain? Hati, ayo. Apa? Hati. Menghasilkan apa? Perasaan. Aduh, perasaan. Kayak ada yang lagi jatuh cinta ya. Faik Haika. Perasaan. Kemarin gitu emang jawabannya yang disampaikan. Perasaan gitu. Ayo, Bukan, apa? Bu. Salah. Apa, Sel-sel Faik? darah merah yang sudah tua, Kak. Iya, betul. Namanya? Sofia Saha. Pang? Oh iya, Selfie Al-Saha ya? Ya. Selfie. Namanya apa? Cairan dari pankreas. Amonia. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai masih berhubungan dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Terutama organ-organ yang dipengaruhi atau yang dikoordinasikan atau bisa disebut juga yang dikendalikan oleh sistem saraf gitu, atau kita akan mempelajari tentang sistem koordinasi pada manusia. Nah, sistem koordinasi ini apa sih gitu kan? Apa fungsinya gitu kan? Nah, sistem koordinasi ini yang akan nantinya mengkoordinasi segala sesuatu perbuatan kita. Baik itu bergerak secara sadar maupun tidak sadar, lalu mengkoordinasikan kita agar mungkin melakukan atau menggerakkan organ tubuh kita seperti menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, berjalan, lari, menghindar gitu. Jadi itu semua dikoordinasikan atau difungsikan dengan baik dengan adanya sistem saraf. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana itu semua dapat terjadi, anak-anak. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Sudah, Kak. Nah, disinilah kita bisa mengetahui atau bisa mengendalikan diri kita. Dalam arti kata, ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu semua dapat dicerna atau dapat kita lakukan berdasarkan hasil olahan pikiran kita, yaitu sistem saraf pusat gitu. Jadi pengendalian segala perilaku, gerakan dan lain-lain itu semua dikendalikan oleh adanya namanya sistem saraf pusat. Nah, sistem koordinasi ini itu mengendalikan berbagai organ. Sekarang di sini ada gambar. Gambarnya itu tentang, ada pertanyaannya tuh. Tahukah Anda bagaimana mekanisme kerja organ-organ sistem indera berikut? Nah, ada yang tahu bagaimana mekanisme kerjanya? Ada yang tahu bagaimana mekanisme kerja organ-organ sistem indera berikut? Itu ada apa? Ada mata, ada lidah, ada telinga, ada hidung. Kira-kira gimana sistem koordinasinya itu menggerakkan atau terjadinya suatu gerakan atau suatu rangsangan? Ada yang mau bantu jawab? Oke. Contohnya satu ya. Ada yang Mahmuda membantu jawab? Lidah untuk pengecap rasa, Kak. Iya, betul.
Terus kalau Mata telinga, telinga untuk mendengar, kalau mata untuk melihat. nah secara umum gitu kan, secara umum betul kata Mahmudah, bagus, keren jawabannya. Bahwasannya mata untuk melihat, lidah untuk pengecap, telinga untuk mendengar. Nah, ini semua, organ ini semua itu dikoordinasikan dengan adanya sistem saraf pusat, yaitu otak. Nah, mata, hidung, lidah, telinga itu adalah reseptor atau bisa disebut juga adalah rangsangan di awal ketika kita ingin melakukan sesuatu. Misal, ketika kita ingin atau ketika Mahmudah dipanggil gitu kan oleh guru, oleh teman gitu, ada rangsangan dari luar berupa apa? Suara yang kita dengar, ya kan? Nah, suara yang kita dengar itu akan diterima di dalam telinga kita dan diolah di otak. Oh, nama saya Mahmudah, saya dipanggil. Pasti ada penggerakan di situ, ada gerakan ketika kita merasa kita dipanggil, entah itu kita nyamperin orang tersebut ataupun kita mengiyakan, iya saya hadir gitu, atau ada apa gitu. Itu adalah secara mekanisme secara sederhana bahwasannya kita itu bisa menggerakkan seluruh indera kita dengan baik tanpa adanya hambatan dan tanpa adanya gangguan atau tanpa adanya perlambatan. Jadi itu semua mengalir dan bergerak dengan cepat. Itulah yang dinamakan sistem koordinasi. Padahal mekanisme dari kita dari kita mendapatkan rangsangan berupa pendengaran sampai diolah di dalam sistem saraf pusat atau otak gitu kan, dan kita melakukan gerakan secara sadar, itu menggunakan atau melalui mekanisme yang cukup panjang. Tuh. Tapi di dalam tubuh kita itu bergerak dengan cepat. Makanya itulah betapa besarnya kuasa Allah gitu kan, yang telah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan gitu. Disitulah kita harus mensyukuri, di mana kita bisa merasakan seluruh indera kita yang diberikan oleh Allah untuk kita pakai dengan baik. Gitu. Kita masuk ke materinya sekarang. Nah, di sini ada sistem saraf. Jadi, sistem saraf itu merupakan mekanisme penghantar impuls. Itu dulu yang kita harus tahu. Mekanisme penghantar impuls. Impuls apa yang dihantarkan? Nah, impuls yang dihantarkan itu berupa impuls saraf. Impuls saraf ke sumsum tulang belakang atau ke saraf pusat. Nah, pemrosesan atau terjadinya proses impuls saraf itu dan perintah untuk memberi tanggapan atau rangsangan itu adalah merupakan sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Itulah yang disebut dengan sistem saraf pada umumnya. Lalu sistem koordinasi atau sistem saraf juga bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh sistem. Jadi ketika kita ada rangsangan dari luar, itulah gunanya yang namanya indera kita untuk mendeteksi atau merespon. Lalu sistem saraf ini yang memungkinkan makhluk hidup tanggap atau secara sadar, secara cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita maupun di luar maupun di dalam lingkungan kita, seperti itu. Jadi ketika kita di dalam posisi atau di lingkungan luar yang memungkinkan membahayakan kita, dalam tubuh kita itu mempunyai naluri atau kita itu mempunyai gerakan-gerakan refleks gitu. Nah, inilah yang kita akan pelajari, di mana gerakan-gerakan refleks ini yang sebetulnya memiliki potensi atau memiliki suatu gerakan yang benar-benar tidak kita duga. Seperti ketika kalian di rumah gitu kan, panci itu sangat panas, baru turun dari kompor. Tapi kalian nggak tahu kalau panci itu panas. Kalian pegang,
pasti kalian akan merasakan sakit gitu dan akan menghindar otomatis. Nah, itu adalah gerakan refleks secara sederhana. Seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke sistem saraf pusat pada manusia. Jadi, sel saraf itu disebut juga dengan neuron. Neuron ini merupakan unit fungsional sistem saraf. Jadi, neuron ini juga berfungsi sangat penting di dalam sistem saraf. Karena apa? Fungsional dari sistem saraf ini adanya neuron ini. Nah, neuron atau sel saraf ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada badan sel, ada dendrit, ada akson, dan lain-lain. Tapi 3 ini adalah bagian yang sederhana atau bagian dasar yang kalian harus ketahui. Yang pertama itu ada badan sel. Kalau kalian perhatikan di gambarnya, itu seperti apa? Yang warna merah itu dalamnya warna biru gitu kan? Itu adalah bagian dari badan sel. Kan? Jadi kalau diibaratkan itu seperti ini nih. Ceritanya ini jari-jari kita ini adalah dendrit. Dan badan sel itu adalah telapaknya. Nah, badan sel ini terdiri dari berbagai macam sel-sel penyusun lainnya. Contoh, di badan sel di sini ada apa? Ada RE kasar, ada RE halus, ada ribosom, ada badan Golgi, ada nukleus atau inti sel, ada membran yang membungkus badan sel gitu kan. Ada mikrotubulus, ada mitokondria gitu. Jadi badan sel di sini merupakan kumpulan-kumpulan sel yang membentuk atau yang menyusun badan sel ini gitu. Jadi badan sel ini ibaratnya dia itu nggak sendiri. Kelihatannya hanya bunderan atau hanya satu titik, tapi di dalamnya ini mengandung banyak sel. Nah, itu disebut namanya badan sel. Lalu kita di sini akan bahas tentang dendrit. Dendrit itu adalah juluran sitoplasma untuk menerima impuls dari sel lain untuk diterima ke badan sel. Nah, dendrit itu yang mana? Yang ini nih. Nih. Bentar. Yang ini jari-jari kita ini ibaratkan ini adalah dendrit. Seperti akar-akar pada tumbuhan atau pada pohon, di mana akar-akar ini nih atau dendrit ini di dalam sel yang akan menerima rangsangan atau impuls dari luar berupa rangsangan yang akan menentukan atau yang akan menangkap. Misal, sinyal dari luar itu masuk nih ke kita. Rangsangan berupa apa? Mungkin kita suka ini ya, siapa di sini yang suka sama Blackpink gitu kan? Rata-rata pasti suka sama Blackpink karena cantik dan lain-lain. Ketika kita dapat rangsangan, ada Blackpink gitu kan. Itu adalah rangsangan dari luar berupa indera penglihatan dan itu akan dijulurkan tuh. Rangsangan itu akan masuk atau akan ditangkap oleh dendrit dan akan dikelola di badan sel lalu menuju akson. Akson ini ibaratnya juluran dari sitoplasma yang panjang untuk menerima atau mengirimkan impuls ke neuron lainnya. Nah, akson ini dibungkus oleh selubung myelin. Bagian akson tanpa myelin disebut nodus Reinfeir. Untuk mempercepat jalannya impuls, myelin ditutupi oleh selubung Scheuermann atau neuro 5. Jadi, dalam proses pengiriman impuls saraf itu melalui beberapa tahap. Rangsangan masuk atau rangsangan datang, diterima oleh dendrit, dikelola oleh badan sel, diteruskan atau dialirkan kembali oleh akson. Jadi ibaratkan sel saraf ini atau sistem saraf ini pada manusia itu berupa rantai. Jadi mereka akan nyambung terus mengirimkan berupa impuls saraf gitu. Nah, dari gambar ada yang kalian bingungin? Gambar di samping ada yang kalian bingungin atau mau tanyain?
Sampai di sini paham? Anak-anak? Paham, Bu. Paham. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini bagian gambar sederhananya. Ada dendrit, ada badan sel, ada nukleus, ada akson, ada selubung myelin. Jadi selubung myelin itu memang menyelubungi akson atau melindungi akson. Terus di situ ada sel Scheumann, terus ada nodus Renfrein. Nah, ini di sebelah kirinya gambarnya, itu bisa kalian lihat tuh. Itu ada lapisan myelin yang melapisi akson. Terus yang dihasilkan oleh sel Scheumann. Ada sel Scheumann, ada nukleus sel Scheumann, sampai akhirnya ada akson, bagian terdalam atau bagian yang akan menghantarkan impuls saraf. Nah, di sini kalian harus ketahui ya bahwasannya neuron itu tidak dapat melakukan mitosis atau tidak dapat membelah, tapi dia itu dapat beregenerasi, jadi dapat melakukan bisa dibilang kalau kulit tuh dapat terus menerus melakukan pengelupasan. Sama ini juga dapat melakukan pembaruan. Nah, neuron ini berdasarkan fungsinya ada neuron sensor atau afren. Lalu ada neuron motorik atau bisa disebut juga sel saraf motorik dan ada konektor. Nah, di sini bisa kalian pikirkan atau bisa kalian amati dengan cermat bahwasannya neuron sensor atau afren itu pertama dia menghantarkan impuls dari organ sensor berupa apa? Saraf pusat. Jadi dia itu menghantarkan impuls rangsangan dari organ sensor ke saraf pusat. Sementara motorik itu menghantarkan impuls dari saraf pusat ke mana? Ke organ motor atau ke kelenjar. Jadi jelas, sensorik dan motorik ini berbeda ya. Kalau sensor ke saraf pusat, kalau motorik ke apa? Organ motor atau kelenjar. Terus di sini juga ada neuron konektor. Nah, neuron konektor ini berfungsi sebagai penghubung antara neuron saja. Nah, neuron atau sel saraf juga dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan juluran sitoplasmanya. Ingat, juluran sitoplasmanya berarti berdasarkan aksonnya. Ya kan? Aksonnya itu yang mana? Yang rantainya tadi nih di sebelah sini. Kalau kita ibaratkan jari itu yang di sebelah sini. Jadi ada berbagai macam neuron. Ada multipolar, ada bipolar, ada unipolar gitu ya. Nah, kalau multipolar ini apa? Satu akson atau dua dendrit atau lebih. Jadi aksonnya itu ada satu akson dan ada dua dendrit atau lebih. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham ya? Kalau bipolar ada dua juluran berupa dendrit. Dua juluran berupa dendrit. Ya kan? Dan akson. Kalau neuron unipolar, ada neuron bipolar yang tampak hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendrit berdifusi. Nih, kita lihat gambarnya. Nah, kalau di gambar sini, Ibu mau dong dari kalian, mana sih, apa sih bedanya antara sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan konektor? Ayo, siapa yang tahu bedanya? Motorik yang mana? Sensorik yang mana? Konektor yang mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Anak-anak?
Ada yang tahu? Apa Ibu jelasinnya terlalu cepat ya? Ya udah, kalau nggak ada yang mau jawab, Ibu yang tunjuk. Oke, siap-siap. Siapa ya? Meisha Nazifa? Ada Meisha Nazifa? Meisha? Meisha Nazifa, ada? Oke, baik. Nggak ada ya, berarti nanti Ibu Alfa ini. Najwa? Najwa ada, Najwa? Najwa, halo. Destria Putri Andini? Kalau sel saraf motorik itu berfungsi untuk membawa impuls atau sarangan yang diperoleh dari otak menuju ke otot atau kelenjar tubuh, Bu. Ya, betul. Berarti gambarnya yang mana, Nak? Ke kelenjar? Ayo, berarti gambarnya yang mana? Udah bagus tadi. Coba diulang, disampaikan dengan baik, dengan perlahan. Ayo. Siapa tadi? Destriana Putri? Destriana. Ayo kita analisis gambar di depan kalian. Ayo Destri, apa tadi? Ayo. Kalau sel saraf motorik berfungsi untuk membawa impuls rangsangan yang diperoleh dari otak menuju ke otot atau kelenjar tubuh. Nah, menuju ke otot atau kelenjar tubuh. Berarti gambarnya yang mana nih? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ayo. Yang mana? Kira-kira. Motorik yang ada otot rangkanya, Kak. Iya, betul. Good job. Terus kalau sensorik itu yang di badan saya. Sensorik ya? Ada bagian organ indera. Oh iya, betul. Terus berarti yang di bawah itu berupa? Konektor. Iya. Bagus, Destriana. Good job. Cerdas. Nah, sekarang kita lihat neuron atau sel saraf berdasarkan juluran sitoplasmanya. Nah, dari tadi tuh yang sudah Ibu jelaskan perbedaan atau penjelasan dari bipolar, multipolar, sama unipolar. Nih, menurut kalian apa sih yang membedakan antara bipolar, unipolar, multipolar? Ayo, apa yang membedakan antara tiga juluran sel saraf berdasarkan sitoplasmanya? Apa yang membedakan? Ibu mau yang jawab. Diho. Halo Diho. Diho tidur ya? Diho. Apa yang membedakan Diho? Ya, Bu. Apa yang membedakan Diho antara bipolar, multipolar, unipolar? Apa yang membedakan, Nak? Coba diperhatikan baik-baik, ayo gambarnya. Itu apa yang membedakan? Kira-kira apa, Diho?
Oke, Diho nggak jawab. Syahrur. Syahrur, ada Syahrur. Berapa, Kak? Apa yang membedakan antara bipolar, unipolar, dan multipolar? Kalau multipolar, 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Kalau bipolar, 2 juluran berupa dendrit dan akson. Satu lagi unipolar. Apa? Unipolar. Yang tampak hanya memiliki 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfusi. Iya. Jadi kelihatan ya, tadi benar tuh yang disampaikan sama Syahrur. Syahrur, good job. Syahrul. Ya, jadi kalau bipolar hanya ada 1 dendrit, badan selnya apa? Badan selnya berada di tengah akson, ya. Itu disebut bipolar. Kalau unipolar gimana? Ada 2 dendrit, terus ada akson primer dan akson sentral. Dan badan selnya berada atau menonjol keluar dari akson. Seperti itu ya. Terus kalau misalkan multipolar, terdapat apa tuh? Banyak sekali dendrit. Ya. Terus apa? Inti selnya terdapat di atau badan selnya terdapat di dendrit. Sampai di sini paham, anak-anak? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke sistem saraf pusat pada manusia. Masih lanjutan. Nah, dari neuron tadi atau sel saraf, itu ada sel-sel yang membantu kinerja dari sel saraf pusat. Tuh, ada yang namanya sel neuroglia. Jadi, sel ini adalah sel penunjang sel saraf yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Jadi, jenis-jenisnya itu juga berbeda. Ada astrosit, ada oligodendrosit, ada mikroglia, ada sel ependima. Nah, dari semua ini adalah sel-sel yang akan menunjang atau yang akan membantu neuron sel saraf pusat. Seperti astrosit sebagai lem, dia tuh fungsinya untuk menyatukan neuron. Terus ada oligodendrosit, ya kan? Itu membantu lapisan myelin. Ada mikroglia untuk apa? Mikroglia untuk pertahanan imun. Ada sel ependima, membran epitelium yang melapisi rongga cerebral atau medula spinalis, ya. Oke. Nah, selanjutnya sekalian ini ya, sekalian kita lanjut terkait materinya. Ada namanya sinapsis atau sinapsis ini bisa disebut juga hubungan satu neuron dengan yang lain atau titik ujung akson satu neuron. Bentar, Ibu adminin dulu. Jadi hubungan satu neuron dengan yang lain, titik temu ujung akson satu neuron dengan dendrit dari neuron lain, atau hubungan ke otot dan kelenjar. Nah, bagian dari
sinapsis ini ada namanya prasinapsis, ada yang namanya celah sinapsis, ada yang namanya pasca sinapsis. Nah, kalau prasinapsis ini bagian akson terminal. Kalau celah sinapsis itu ruang antara prasinapsis dengan pasca sinapsis. Lalu kalau misalkan pasca sinapsis itu bagian dendritnya. Nah, kalau dilihat dari gambar nih, jadi sinapsis itu adalah satu neuron dengan yang lain, titik temu di ujung akson, satu neuron dengan dendrit dari ujung yang lain. Jadi dendritnya ini memiliki titik temu di ujung dendrit berupa selubung yang menyelubungi dua atau lebih. Jadi ibaratnya dendrit ini atau yang tadi itu yang kita sebut akar, dia ini bisa nempel atau bisa bersinambungan dengan adanya atau dengan dipengaruhi oleh adanya sinapsis itu sendiri. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan mereka itu bisa nempel? Adanya neuron transmitter. Jadi mereka itu saling bukan menempel ya, tapi kayak magnet gitu. Ada yang mereka barter atau ada yang mereka alirkan berupa impuls saraf seperti itu. Nah, impuls sarafnya itu berupa neuron transmitter. Nah, celah antara neuron transmitter dengan saluran ligan pintu atau reseptor untuk neuron transmitter itu ada celah di situ, namanya celah sinapsis. Kelihatan kan ya gambarnya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Lalu di dalam terminal akson itu ada namanya vesikel pasca sinapsis. Jadi ada pasca, ada pra, itu bagaimana menghubungkan atau impuls itu saling berkelanjutan seperti itu. Lanjut, pada celah sinapsis terdapat substansi, ya kan? Terdapat substansi kimia neuron transmitter untuk mengirim impuls. Nah, itulah impuls yang akan nanti bisa kita olah, atau itu adalah aliran-aliran rangsangan dari luar atau dari luar lingkungan atau dari indera kita. Itu disebut juga neuron transmitter untuk mengirim impuls. Nah, neuron transmitter ini bersifat eksitasi atau meningkatkan impuls, atau bisa disebut juga inhibisi, menghambat impuls. Lanjut ya. Nah, di dalam sistem saraf ini banyak ada impuls saraf. Impuls saraf itu yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwasannya rangsangan yang diterima oleh apa? Lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron kemana? Dibawa oleh neuron kemana? Menjalar ke serabut saraf. Jadi memang impuls saraf ini sangat berfungsi untuk merangsang dari lingkungan luar dan mengalirkan impuls saraf ke bagian-bagian neuron yang lain atau sel-sel saraf yang lain, seperti layaknya rantai. Atau kita sering melihat kilat, ya kan? Kalau hujan ada kilat. Nah, disitulah ibaratnya terjadinya suatu penjalaran impuls saraf, bisa dibilang seperti itu. Jadi penjalaran impuls saraf itu seperti itu, sangat cepat. Nggak bisa kita hitung berapa menit alirannya, tapi benar-benar cepat seperti kilat. Makanya gerakan kita itu bisa sadar, bisa tidak sadar, itu tergantung dari rangsangan yang ada di luar.
Nah, gerakan sadar dan tidak sadar itu dipengaruhi oleh pertama nih, ada yang disengaja atau ada yang secara sadar kita melakukan kegiatan tersebut atau kita menggerakkan tubuh kita secara sadar. Dipengaruhi oleh adanya apa? Adanya saraf sensoris atau lebih tepatnya adanya otak. Jadi yang pertama itu adanya impuls dari luar, terus reseptor atau indera kita ini menangkap impuls tersebut, ya kan? Habis ditangkap, terus mengalirlah impuls itu ke saraf sensoris. Setelah mengalir ke saraf sensoris, akan dialirkan lagi nih rangsangan itu ke otak. Di otak atau di sistem saraf pusat itu akan dikelola. Oh, ini informasi tentang apa nih yang didapat dari si indera? Oh, hari ini ada pembelajaran biologi. Oh, berarti harus bangun lebih pagi atau mungkin harus mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran seperti itu. Lalu setelah diterima informasinya di otak, akan dikelola oleh saraf motorik. Berupa apa nih nanti motoriknya? Oh iya, nanti kan ada pembelajaran, coba baca dulu, seperti itu. Atau mungkin mandi dulu, gitu kan. Itu adalah bagian-bagian dari kinerja atau rangsangan yang ada di lingkungan kita secara sadar dan dikelola di sistem saraf pusat hingga menghasilkan atau kita dapat merasakan pergerakan tubuh kita. Seperti itu. Lalu ada efektor atau otot. Nah, disitulah kita bergerak, gitu kan. Otot kita bergerak, ngambil buku, mandi, sarapan dulu, seperti itu. Baca dulu bukunya, materinya tentang apa, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana dengan gerakan refleks, gitu kan? Atau tidak sengaja. Nah, gerakan ini juga bisa kita rasakan ketika kita itu berada di suatu kondisi yang membuat kita itu melakukan gerakan-gerakan yang tanpa kita sadari untuk memprotek diri kita atau untuk melindungi diri kita. Nah, gimana sih mekanismenya gitu kan? Impuls saraf berupa rangsangan dari luar diterima oleh indera dan saraf sensoris. Lalu dia tidak ke otak atau tidak ke sistem saraf pusat, melainkan kemana? Sumsum tulang belakang, sehingga tidak terjadinya atau tidak bisa dibilang tidak terjadinya proses berpikir lah ya, karena itu gerakan yang sangat cepat. Kita lakukan itu karena untuk melindungi diri kita, seperti itu. Lalu ke saraf motorik dan ke efektor. Contohnya sederhana seperti yang tadi udah kita bicarakan ya kan, terkait masalah apa? Masalah ini misalnya kita mau atau kita secara tidak sengaja gitu kan melewati lampu merah, tapi kita tidak melihat bahwasannya itu lampunya merah karena sedang terburu-buru, gitu kan? Melewati jalan raya gitu kan. Ternyata lampunya itu hijau, tapi kita terburu-buru gitu kan. Atau kita melihat teman kita deh, mau nyebrang gitu kan, tapi dia nggak ngelihat ke kanan ke kiri gitu, atau dia secara tidak sengaja karena terburu-buru nggak memperhatikan jalan sehingga terjadinya atau mungkin mau ada kejadian yang nggak kita inginkan gitu. Entah itu ada motor atau mobil yang lewat begitu kencang gitu kan. Nah, itu bisa terjadi gerakan refleks karena adanya tekanan dari luar, karena adanya rangsangan dari luar yang membuat kita itu gerak secara spontan. Nah, gerakan itu mengalirnya itu ke sumsum tulang belakang, di mana langsung menjalar ke saraf motorik, sehingga kita tidak berpikir dulu untuk melakukan sesuatu seperti itu. Ya, contoh sederhananya lagi seperti ketika kita memegang air panas dan lain-lain, atau mungkin ketika kita juga tertusuk jarum gitu kan,
bahaya-bahaya yang ada di lingkungan luar kita itu dapat kita minimalisir dengan adanya gerakan refleks tersebut. Seperti itu. Jadi di sini harus bisa membedakan mekanisme gerakan refleks dan gerakan secara sadar. Seperti itu ya. Nah, kalau lihat di gambar ini gerakan apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, Gerakan sadar. ya betul. Alia Fidela. Alia Fidela. Bagus, good job. Cepat ya tangkapnya Alia Fidela. Jadi ini gerakan sadar, betul Kak Alia Fidela. Bahwasannya gimana tuh mekanismenya? Coba Fidela jelasin gimana mekanismenya yang ada di gambar. Pertama dari reseptor, terus ke sistem sarafnya atau sensorik, lalu ke otak. Kemudian ke sistem saraf pusat, habis dari otak, terus neuron motorik, terus ke efektornya. Iya, betul. Jawaban Fidela. Jadi seperti itu ya mekanismenya ke otak dulu. Lalu ada yang tahu ini gerakan apa? Ayo yang lain ada yang tahu ini gerakan apa? Kalau tidak ada, Ibu akan tunjuk. Siapa ya? Tias Rahmawati. Tias Rahmawati ada? Ya, Bu. Oke. Gerakan apa itu, sayang? Ayo, coba dijawab. Gerak refleks, Bu. Iya, betul. Gimana mekanismenya? Coba diceritakan gambarnya. Dia dari impuls menuju ke reseptor. Terus ke saraf sensoris. Iya, impulsnya itu berupa apa? Objeknya. Itu, Bu, rangsangan panas. Iya. Terus menuju kemana? Terus dari saraf sensoris menuju ke sumsum tulang belakang. Terus ke saraf motorik. Terus? Efektor atau otot. Iya. Good job, Tias. Terima kasih. Jadi seperti itu ya. Pertama, ada objek panas. Terus reseptor atau kulit kita merasa terbakar gitu kan. Atau merasakan nyeri. Itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan yang namanya rangsangan atau impuls. Sehingga otot berkontraksi secara spontan menarik tangan. Kan? Lalu apa impulsnya itu dialirkan kemana? Ke akson, ke dendrit dulu, ke dendrit ya kan, terus diterima oleh badan sel saraf sensorik, terus akson sel saraf sensorik mengalirkan ke badan sel interneuron, lalu dikelola di sumsum tulang belakang, badan sel saraf motorik atau afren, dan kembali ke mana? Akson sel saraf sensorik, sehingga terjadinya kontraksi. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada namanya mekanisme penghantar impuls. Ya, impuls yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf atau akson. Kemudian dihantarkan ke
neuron lainnya. Setelah itu, neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran. Nah, energi potensial ini yang mempengaruhi atau yang bekerja untuk mengirim impuls yang dihasilkan oleh rangsangan dari luar, ya kan? Nah, energi ini dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion intraseluler dan ekstraseluler. Nah, tahapan pengantar impulsnya itu gimana sih? Yang pertama itu ada tahapan polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls, tetapi ekstraseluler bermuatan positif dan negatif. Lalu, apalagi tahapan depolarisasi. Jadi, kalau yang tahap istirahat itu polarisasi, neuron tidak lagi menghantarkan impuls dan ion di intraseluler dan ekstraselulernya itu bermuatan positif dan negatif. Kalau tahap depolarisasi itu neuron dapat merangsang atau dapat rangsangan berupa saluran Na+ terbuka dan Na+ masuk ke dalam sel sehingga terjadi perubahan listrik kan. Nah, ekstraseluler bermuatan negatif dan intraseluler bermuatan positif sehingga terjadinya impuls saraf itu mengalir dari adanya Na+ yang masuk itu. Nah, terus ada tahap prepolarisasi. Saluran Na tertutup, saluran Ka terbuka, sehingga K+ keluar, kondisi akan kembali seperti tahap istirahat. Seperti itu ya. Jadi, mekanismenya. Nah, selesai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum selesai, Ibu mau bertanya. Siap-siap ya. Apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mau kalian aktif menjawab atau aktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai dari pertama. Dari sini. Sistem saraf, bagian-bagian. Oke, yang pertama tentang apa itu sistem saraf. Ibu mau yang jawab itu Naufal Fauzan. Apa itu sistem saraf, Naufal? Naufal? Naufal Fauzan? Ada anaknya? Oke, Naufal nanti pertanyaannya berarti terakhir ya. Naufal Fauzan. Bu, Ya? sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Iya, bagus. Namanya siapa, sayang? Yesa Monika, Bu. Yesa? Yesa Monika. Yesa Monika. Yesa Monika. Bagus, Yesa. Kamu mendengarkan dengan baik ya. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian sel. Ibu mau yang jawab siapa? Kalau ada yang bisa jawab seperti Yesa tadi, nggak apa-apa ya. Kalian sampaikan saja. Lumayan poinnya buat kalian. Siapa nih namanya? Ibnu, bagian-bagian sel itu ada apa aja, Ibnu? Ibnu, tidur ya, Ibnu. Ibnu. Tamim, ada Tamim? Tamim Soleh, ada? Ada, Bu, ada. Ayo, Tamim, apa bagian-bagian dari sel saraf itu ada apa aja? Disebutin aja.
Aduh, saya kurang tahu, Bu. Aduh, kamu kemana waktu Ibu menyampaikan, Tamim? Saya tadi ke bawah, Bu. Ya udah, Ibu tungguin sampai kamu tahu. Setidaknya pembelajaran ini kamu tahu bagian aja, ya. Ya, Bu. Nanti Ibu tanya lagi, khusus untuk Tamim yang soleh, dicari tuh bagian-bagian sel saraf ada apa aja. Lanjut, fungsi dari akson. Ibu mau yang belum ada poinnya Rivaldi, Fardinat. Rivaldi ada Rivaldi. Rio Valentino ada? Ada, Bu. Nah, mantap. Coba kamu kasih tahu ke Ibu apa fungsi dendrit. Ntar dulu, Bu. Saya baru masuk soalnya, Bu. Duh, baru masuk lagi. Ya udah, cari ya fungsi dendrit. Iya, Bu. Ya. Rio Valentino sama Tamim. Lanjut. Eliza ada Eliza? Iya, Bu. Iya, sayang, coba kasih tahu ke Ibu apa itu fungsi akson. Untuk mengirimkan impuls ke neuron lainnya. Iya, good job, pintar. Eliza. Nisrina ada Nisrina? Nisrina. Apa lagi ya? Oh, Naufal Fauzan. Naufal Fauzan. Ada Naufal Fauzan? Meisha? Ya, Meisha belum. Meisha? Halo, Meisha. Ada Meisha? Ada, Bu. Oke. Kasih tahu ke Ibu apa itu badan sel. Ayo. Tamim, udah Tamim? Oh ya udah, Naufal tidak apa-apa. Tamim, udah Tamim? Sama Rio Valentino? Sudah menemukan? Udah, Bu. Saya, Bu. Ya, ayo. Fungsi dendrit adalah mengantarkan impuls ke badan sel. Iya, good job. Gitu dong. Tamim mana Tamim? Tamim? Tidur ya Tamim ya? Tamim? Nyari di mana Tamim jawabannya? Yang lain dulu aja, Bu. Saya belum nemu, Bu. Ya udah, ada yang mau kasih tahu ke Tamim? Bagian-bagian dari sel saraf? M. Rashid? Pradana? Ya, Bu. Apa itu sebutin bagian-bagian dari sel saraf? Kasih tahu si Tamim tuh katanya nggak dapet. M. Rashid, ayo.
Mahmudah, ada Mahmudah? Ada, Bu. Nah, ya udah kamu aja yang kasih tahu ke teman-temannya tuh, ke M. Rashid sama ke Tamim. Kasih tahu Mahmudah bagian-bagian dari sel saraf itu ada apa aja. Ada neuron, dendrit, sama akson. Ya nggak, Bu? Terus ada dendrit, badan sel, sama akson. Diingat-ingat ya, Tamim, M. Rashid. Oke, karena udah 9.15, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu mau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Selfie, ada selfie? Selvia? Selvia? Amanda, ada Amanda? Amanda, hello. Oke, kita akhiri aja pada pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah sel saraf itu dipengaruhi oleh adanya rangsangan atau adanya impuls dari luar. Oleh karena itu, kita harus bisa bagaimana menyadari atau melihat sekeliling kita, melihat yang ada di lingkungan kita. Ketika itu membahayakan kita, pastikan kalau misalkan kita itu mampu menghindari hal-hal seperti itu. Dan diingat-ingat lagi, sel saraf itu ada bagian-bagiannya, ada dendrit, ada akson, ada badan sel, ada selubung myelin, ada sel Scheumann, dan itu semua adalah penunjang dari sel saraf, seperti itu. Diingat-ingat lagi gerakan refleks dan gerakan secara sadar, mekanismenya seperti apa, dan bagaimana itu bisa terjadi. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mau minta tolong sama Alia, coba kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Alia, pimpin doa, bisa? Bisa ya, Ya, Bu. Alia? Oke, Ya, Bu. pimpin doa, sayang. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ada yang belum diabsen sebelum Ibu akhiri? Nanti kita personal chat aja ya, yang tadi mungkin nggak keabsen, ntar Ibu absenin secara manual saja, karena waktu kita mepet, oke? Terima kasih banyak atas partisipasinya, semoga ilmu yang Ibu sampaikan berkah, kebenaran hanya